Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita boleh menikmati sekali lagi anugerah dari Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah segala keadaan yang sedang terjadi, apapun itu, biarlah kita tetap menaruh ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan yang terjadi mengubah kehidupan kita, hingga kita tidak setia, kita tidak taat dengan Tuhan, yang akibatnya justru akan lebih mengerikan bagi kehidupan kita. Jika kita mengambil sebuah keputusan untuk tidak dalam ketaatan pada Tuhan. Pagi hari ini saya akan bawa satu tema, selalu taat dalam segala keadaan. Saudara kasih Tuhan, ketaatan seseorang kepada Tuhan teruji ketika orang tersebut mengalami keadaan yang penuh dengan krisis dalam hidupnya. Kalau dalam kondisi terberkati, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang baik-baik saja, adalah sangat mudah untuk seseorang tetap dalam ketaatan. Adalah sangat mudah bagi seseorang untuk tetap ada dalam kesetiaan. Adalah sangat mudah bagi seseorang untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Namun begitu masuk dalam kondisi keadaan yang tidak nyaman, atau dibawa Tuhan dalam situasi yang tidak enak, menghadapi tantangan yang berat, menghadapi krisis dalam kehidupannya, menghadapi situasi yang buruk dalam kehidupannya, apakah orang tersebut masih dalam komitmennya untuk menjadi seseorang yang setia, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang mengucap syukur, menjadi orang yang selalu bersukacita dengan keadaan yang terjadi, dengan situasi yang terjadi pada kehidupannya. Ataukah dia mulai berubah pendirian, mulai berubah pikiran, mulai berubah kesetiaannya, mulai berubah komitmennya dengan Tuhan, mulai berubah kesungguhannya untuk mengiring Tuhan. Dan itu dibuktikan pada saat masuk dalam situasi yang tidak nyaman. Mari pagi hari ini kita lihat kisah Nabi Elia. Nabi Allah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan di zaman yang tidak mudah. Karena keadaan orang Israel yang selalu mengecewakan Tuhan, yang selalu dengan mudahnya berpaling daripada Tuhan, yang selalu dengan mudahnya terbawa arus dengan ajakan-ajakan untuk tinggalkan Tuhan.
maka satu fakta harus dia sampaikan. Seperti yang Tuhan mau dia sampaikan kepada umat Israel. Kepada umat Tuhan bahwa akan terjadi sebuah krisis yang berkepanjangan. Yang akan dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Mari kita lihat kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan sembunyilah di tepi sungai Krit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Oleh karena kedegilan hati umat Tuhan, maka Tuhan mendatangkan penghukuman, mendatangkan krisis. Dan krisisnya ini tidak main-main. Krisisnya adalah terjadi kekeringan yang berkepanjang. Kita tahu bahwa air adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Bagi tumbuhan, bagi binatang, bagi keberlangsungan hidup manusia, air pegang peranan yang sangat penting. Tapi apa boleh dikata, karena kedegilan hati orang Israel menyembah Baal, menyembah Asyera, dewa-dewa yang dibawa oleh istri-istri Ahab, raja, yang tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Bahkan Ahab membuat patung yang menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Sudah bisa lihat di ayat pasal 16, ayat yang ke-33 dikatakan, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Jadi Ahab ini sebagai pemimpin membuat satu tindakan yang menyebabkan hati Allah sakit. Umat Tuhan yang selama ini dijaga, dipelihara,
ditanggung oleh Tuhan, telah membuat satu perkara yang menyebabkan hati Tuhan sangat sakit. Maka atas penentuan Tuhan, umat Tuhan harus mengalami keadaan yang susah. Keadaan yang sangat mengerikan. Embun tidak turun, hujan tidak turun. Maka tentu yang terjadi bencana kekeringan. Bencana yang lain juga pasti menyusul. Bahan pangan susah. Air minum sulit didapat. Ada yang menarik dari kisah ini. Setelah Elia menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa tidak akan ada embun dan hujan turun pada tahun-tahun itu, Elia dipimpin oleh Tuhan dengan sebuah perintah, pergilah, berjalanlah ke sebelah timur. Bersembunyilah di sungai Krit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum di sana. Dan Tuhan pelihara Elia. Tuhan sediakan makanan lewat burung gagak. Menarik di ayat yang kelima pasal 17, dikatakan di sana, lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Elia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu seluruh bangsa umat pilihan Tuhan yang sudah membuat sakit hati Tuhan menghadapi penghukuman dari Tuhan, bencana kekeringan, Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai Krit. Dia masih bisa minum dari sungai Krit. Dia masih bisa makan sebab Tuhan kirim burung gagak pada waktu pagi, pada waktu petang. Bawa roti, bawa daging. Dia bisa minum dari sungai itu. Sebab Elia taat melakukan perintah Tuhan. Elia nikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di sungai Krit. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena sungai Krit juga pada akhirnya kering. Kenapa? Ya karena tadi tidak turun embun, tidak turun hujan. Di daerah hulu sumber dari sungai Krit itu tidak ada lagi yang bisa menghasilkan air. Maka sungai itu pun menjadi kering. Lihat ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seseorang janda untuk memberi engkau makan.
Di sungai Krit, Tuhan perintahkan burung gagak. Sungai Krit kering, Tuhan katakan kepada Elia, pergi masuk ke Sidon. Pergi masuk ke daerah Sidon. Di sana ada seorang janda yang akan memelihara engkau. Kasih engkau makan. Di tengah-tengah keadaan yang sedang berat, di tengah-tengah keadaan yang sedang susah, melanda seluruh umat Tuhan yang sedang tidak baik-baik saja kondisi rohaninya. Krisis itu juga terjadi pada Elia yang sudah menjadi juru bicara Allah. Yang sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menyampaikan perintah Tuhan. Dia sendiri pun harus mengalami krisis karena sungai Krit juga kering. Menjadi menarik ketika Tuhan katakan kepada Elia tidak tetap tinggal di sungai Krit. Tuhan tidak buat mujizat di sungai Krit dengan tetap keluar air dari sungai tersebut. Tetapi Tuhan katakan kepada Elia, persiapkan dirimu, pergi ke Sarfat yang masuk di wilayah Sidon. Masuk daerah orang lain. Sidon adalah daerah kekuasaan dari ayah Isabel, istri Ahab yang mengancam Elia, mau bunuh Elia, sebab Elia sudah bunuh 500 Nabi Baal. Sampai Elia lari. Tapi Tuhan sekarang perintahkan kepada Elia untuk masuk ke daerah Sidon. Masuk ke daerah yang berbahaya secara yuridis, secara hukum berbahaya bagi Elia. Sebab dia harus masuk ke wilayah dari orang tua istri Ahab yang mengancam hidupnya. Bukankah lebih nyaman di sungai Krit? Air tercukupi, makanan tercukupi. Segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan. Dan bisa dibilang sungai Krit pada waktu umat Tuhan mengalami krisis, sungai Krit menjadi tempat yang sangat nyaman buat Elia. Sungai Krit jadi tempat yang sangat menyenangkan, tenang, segala sesuatu tercukupi, tidak berhadapan dengan orang-orang yang memberontak kepada Allah. Tidak berhadapan dengan ancaman dari Ahab, raja, Isabel istrinya. Tinggal duduk, terima makanan pagi, sore. Zona nyaman yang dinikmati oleh Elia berakhir ketika sungai Krit itu menjadi kering. Dampak bencana itu rupanya juga masuk sampai kepada daerah Sidon, daerah yang lebih luas.
Sementara Tuhan berkata kepada Elia, bersiap pergi ke Sarfat. Daerah yang sama-sama juga alami kekeringan. Daerah yang juga sama-sama alami bencana. Disinilah ketaatan Elia kepada Tuhan diuji. Dia ada di zona nyaman, dia tinggal nikmati berkat Tuhan. Tapi dia harus keluar dari daerah nyaman itu untuk masuk ke daerah yang juga mengalami kondisi yang 11-12 dengan umat Tuhan. Bahkan dengan jelas dia tahu apa kata Tuhan, karena Tuhan katakan, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Seolah-olah semua berkebalikan. Menurut aturan Tuhan di zaman itu, janda-janda justru mendapatkan perhatian. Tetapi ini sekarang terbalik rasanya. Tetapi Elia tetap berjalan dalam ketaatannya, dalam situasi yang terjadi. Dan kita tahu bagaimana kondisi keadaan Elia di Sarfat, bagaimana keadaan janda itu di Sarfat. Karena dalam kisah itu dikatakan, janda itu pun berkata, tidak ada roti padaku sedikit pun. Tinggal segenggam tepung, sedikit minyak, diolah, dibakar, kami makan, janda dengan anaknya. Maka dia berkata, sudah itu kami akan mati. Sudah baca ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Aku akan pulang, aku akan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Kabar yang menyatakan tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi pertolongan. Tidak ada lagi harapan untuk keluar dari krisis yang sedang terjadi. Dari zona nyaman Elia di Sungai Krit, Tuhan katakan pergi ke Sarfat. Daerah yang tidak jauh beda dengan keadaan Sungai Krit yang sudah kering. Keadaan yang tidak jauh beda dengan keadaan di mana dia tadinya melayani Tuhan. Sampai di sana dia bertemu dengan sebuah kenyataan, keadaan yang penuh dengan pesimisme. Setelah kami makan, kami mati. Sudah gak ada lagi pengharapan. Disitulah ketaatan Elia yang nomor 1 diuji oleh Tuhan. Ini yang kedua, ketaatan janda di Sarfat ini juga diuji oleh Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan,
Janda ini berkata, setelah kami makan, kami akan mati. Elia berkata, jangan takut. Ulang, buatkan seperti yang kau katakan, tapi lebih dulu buat aku. Sepotong roti bundar kecil saja. Baru itu buat untukmu dan anakmu. Sebab firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan habis sampai pada waktu Tuhan beri hujan ke atas muka bumi. Dan kisah itu berlanjut. Perempuan itu lakukan seperti yang Elia katakan. Atau lebih tepatnya, seperti yang Tuhan katakan. Maka tepung dan minyak itu tidak pernah habis seperti yang Tuhan firmankan melalui Elia. Dari zona nyaman Elia di Sungai Kerit, Tuhan mau bawa masuk Elia dalam zona yang tidak nyaman di Sarfat. Rupanya di zona yang tidak nyaman itu, ketika ketaatan dikerjakan, tetap ada kenyamanan yang luar biasa, bahkan memberkati seorang janda dan anaknya yang tidak lagi punya pengharapan. Karena tinggal segenggam dan sedikit minyak di buli-buli, segenggam tepung yang sedikit. Yang sudah dia katakan, selesai buat ini, makan, mati. Ketaatan yang dilakukan oleh Elia dan janda Sarfat di tengah krisis mendatangkan mujizat yang luar biasa. Perkara yang ajaib terjadi sebab Elia dan janda di Sarfat lakukan perintah Tuhan. Bisa saja Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan, di sini sajalah Tuhan, sudah nyaman kok. Air sungai ini sudah cukup. Tuhan kan bisa buat ini air sungai tidak habis. Tuhan sudah bisa buat burung gagak kirim roti dan daging pagi dan sore. Tentu Tuhan bisa dong buat air sungai ini tidak kering. Udah di sini sajalah. Ngapain saya harus ke Sarfat sana? Daerah yang tidak nyaman juga. Di sini saja Tuhan. Udah enak di sini. Bisa saja Elia minta itu. Tapi Elia tidak lakukan, bukan? Elia taat kepada firman itu. Dia keluar dari zona nyamannya. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Ketaatan dari Elia ini mengalahkan rasa takut dan rasa khawatir yang ada padanya. Elia punya alasan untuk tidak masuk ke daerah Sidon, ke daerah Sarfat. Seperti janda ini punya alasan untuk tidak mau buatkan Elia. Sebab dia hanya punya sedikit, dia buat jadi makan mati. Logika dari janda Sarfat berkata demikian. Tidak ada yang bisa tak buatkan Nabi. Ini tinggal sedikit. Aku buat, aku makan, selesai, mati aku. Tapi ketaatan Elia mengalahkan rasa takut dan khawatirnya. Ketaatan Elia dia tularkan kepada janda itu dengan dia berkata, jangan takut, jangan khawatir.
Sebab beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaati mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Maka yang terjadi ketika Elia ikuti cara Tuhan, ketika janda di Sarfat ikuti cara Tuhan, ketika mereka selalu taat dalam segala keadaan, Tuhan lakukan sebuah perkara yang ajaib. Janda Sarfat itu terpelihara, Elia juga terpelihara. Ketaatan Elia tidak hanya membuat dia diberkati, tapi dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Dia menguatkan janda Sarfat yang sedang lemah, yang sedang khawatir, yang sedang tidak punya pengharapan. Keberanian janda Sarfat lakukan firman Tuhan, ketaatannya kepada perintah Tuhan, menyebabkan dia terima berkat. Tepung dan minyak yang ada padanya tidak pernah habis dan dia menjadi berkat bagi Elia. Menjadi berkat bagi orang lain. Ketaatan akan menghasilkan perkara yang luar biasa. Ketaatan akan menghasilkan keajaiban-keajaiban yang di luar nalar pemikiran manusia. Ketaatan akan menghasilkan perkara-perkara yang besar bagi kehidupan kita. Ada kalanya kita harus keluar dari zona nyaman dengan ketaatan untuk menyaksikan hal yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Ada saatnya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dengan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kita akan nikmati lebih lagi. Perkara-perkara yang ajaib. Yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Dan kita tahu, selama Elia di daerah Sarfat, Elia terpelihara, janda itu terpelihara, sampai waktu Tuhan turunkan hujan ke atas muka bumi. Ada kalanya kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus berani melangkah, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Untuk menyaksikan, untuk mendapatkan, untuk memperoleh perkara-perkara yang di luar bahkan apa yang kita pikir. Ketaatan yang kita lakukan kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, menjadi sebuah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Dan jika itu sudah terbukti atau dibuktikan dalam kehidupan kita, maka penggenapan firman Tuhan pasti akan terjadi pada kehidupan kita. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-9. Seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah
timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Seringkali kita maju mundur untuk ambil komitmen, lakukan firman Tuhan atau tidak ya, ikuti cara Tuhan atau tidak ya, ikuti apa maunya Tuhan atau tidak ya. Sebab kita terbelenggu dengan zona nyaman. Kita terbelenggu dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kita terbelenggu dengan situasi yang terjadi. Kita terbelenggu dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terbelenggu dengan kondisi yang kita lihat. Tetapi lewat peristiwa yang dialami oleh Elia dan janda Sarfat pagi ini, kita kembali diingatkan. Ketaatan kepada Tuhan dalam segala keadaan akan melahirkan sebuah perkara yang ajaib bagi kehidupan. Ketaatan kepada Tuhan akan mengalahkan rasa takut dan khawatir yang ada pada kita. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Yang tidak pernah melupakan kita. Jangan menyerah dengan keadaan yang terjadi. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tetap percaya kepadanya. Maka kita akan saksikan. Kita akan lihat. Kita akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Dan semua itu ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Untuk kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Untuk kehidupan kita yang tetap dengan teguh percaya kepada Tuhan. Untuk setiap kehidupan kita yang tetap selalu taat dalam segala keadaan. Kepada Tuhan kita percaya. Kepada Tuhan kita taruh pengharapan kita. Kepada Tuhan kita tetapkan komitmen kita dan kita akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.